Saudaraku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, katanya, bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, tidaklah sempurna iman seseorang daripada kamu sebelum ia cinta kepada saudaranya, atau katanya kepada tetangganya, seperti cintanya kepada dirinya sendiri. Jadi belum sempurna iman seseorang ini kalau dia belum mencintai saudaranya, belum mencintai tetangganya, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi mirip lah ya. Jadi kalau cinta panjenengan kepada Allah dan Rasulnya melebihi diri panjenengan sendiri, melebihi apapun. Cinta panjenengan kepada orang lain, kepada saudara, kepada anak, istri, suami, bapak, ibu, orang tua, dan seterusnya. Itu kepada Allah melebihi dari itu semua. Tapi kalau kita mencintai teman, mencintai tetangga, mencintai saudara, itu usahakan sama seperti panjenengan mencintai diri panjenengan sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah akan masuk surga barang siapa yang tetangganya tidak aman dari bahayanya. Ini ada keterangannya, walaupun tetangga itu kafir. Ya. Jadi kalau tetangga ini tidak aman dari bahayanya seseorang, nah ini tidak akan masuk surga. Ya. Jadi kita ini diminta untuk baik dengan siapapun, ya, cinta kepada siapapun, dan cintanya itu ya sama seperti mencintai diri kita juga. Karena apa? Kita mencintai orang lain itu berarti kita mencintai diri kita. Karena apa? Kalau kita mencintai orang lain, Allah suka, ya, Rasulullah suka. Jadi kalau Allah suka, Allah ridha, kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau Allah pembenci, maka kita akan jauh dari surganya. Kalau jauh dari surganya, tidak ada tempat lain, yaitu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam saja. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah memuliakan tamunya. Jadi kalau kita ini ingin dianggap oleh Allah ini beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka mari kita berkata baik. Mari kalau kita berkomentar, ya, dimanapun kita mencoba dengan komentar-komentar yang baik. Kalau panjenengan belum mampu berkomentar baik, ayo diam saja. Ini perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kalau panjenengan mulutnya masih pedas, mulutnya masih menyakiti orang lain, saya setuju panjenengan mau ngoreksi siapapun. Ya, panjenengan kalau punya riwayat-riwayat, dalil-dalil yang sahih, sampaikan. Kalau itu bid'ah, sampaikan bid'ah. Kalau itu haram, sampaikan haram. Kalau itu halal, sampaikan halal. Kalau itu sunnah, sampaikan sunnah. Kita terang-terangan, kita belak-belakan. Agama ini agama yang jelas. Agama ini agama yang hak. Agama yang memerangi kebatilan. Jadi kalau panjenengan menyampaikan sesuatu yang hak, sampaikan. Anda mau dengan bahasa yang tegas, nggak masalah. Anda ada dua model mungkin, dengan yang tegas, dengan yang lembut. Sahabat Umar bin Khattab itu kan terkenal tegas, ya, tapi tidak keras. Maksudnya tidak menyakiti, tapi menyampaikannya dengan hikmah. Ya. Sebaliknya Abu Bakar itu lebih lembut, tapi sama-sama tegas, sama-sama tegas. Kalau tidak boleh, tidak boleh. Kalau bid'ah ya bid'ah. Kalau sunnah ya sunnah. Kalau haram ya haram. Kalau halal ya halal. Jadi Islam ini hitam putih. Jelas, boleh-boleh, dilarang-dilarang. Rasulullah itu pernah suatu ketika pada peperangan gitu ya. Jadi ada orang-orang yang musyrik, kafir atau munafik gitu ya. Itu datang kepada Rasulullah. Itu lalu Rasulullah itu orang ini ingin masuk Islam, tapi Rasulullah tahu sebetulnya orang ini tadinya memerangi Islam akan nemenan, terlalu. Jadi sebetulnya dia berhak dibunuh dimanapun. Bahkan kalau dia bergelantungan di kiswah Ka'bah itu boleh dibunuh orang ini. Orang ini terlalu kepada Islam. Dia halal darahnya. Dan waktu itu orang ini menghadap kepada Rasulullah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi Rasulullah tidak mau mengulurkan tangannya. Lalu sampai 3 kali. Lalu Rasulullah menyampaikan, apakah tidak ada yang paham? Kan orang ini sudah halal darahnya. Mestinya ada yang mengerti. Kan saya sudah pernah sampaikan gitu ya, bahwa orang ini halal darahnya, bahkan walaupun dia bergelantungan di kiswah Ka'bah, ya, penutup Ka'bah itu, kainnya Ka'bah itu, silakan dia
bisa dibunuh. Gitu ya. Lalu para sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, seandainya engkau memberi kode, ya, jadi kalau engkau memberi kode, maka akan kutebas dia. Gitu ya. Nah, Rasulullah sampaikan, tidak layak bagi seorang nabi, bagi seorang rasul memberi kode-kode kepada umatnya. Kalau AA, kalau saya bilang tebas, tebas. Kalau tidak, tidak. Tidak akan memberi kode. Ya. Cuman kan orang ini tadi mestinya layak untuk ditebas lehernya karena dia penghina Islam yang luar biasa. Tapi setelah 3 kali, biasanya Rasulullah itu melihat seseorang itu kesungguhannya itu melakukan sesuatu itu lebih dari 1 kali. 1 kali minta Rasulullah untuk akhirnya menjadi sahabat ya orang ini untuk bersahadat, tidak diterima oleh Rasulullah. Yang kedua kali tidak diterima. Baru setelah 3 kali, dan itu pun setengah dipaksa oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Jadi yang mengantarkan orang ini karena juga masih ada hubungan saudara dari Utsman bin Affan. Tapi akhirnya orang ini masuk Islam, ya. Artinya apa? Di situ ada ketegasan. Jadi jelas. Jadi tidak Islam ini tidak remang-remang, tidak abu-abu. Islam ini jelas. Jadi kalau Rasulullah mengatakan tebas, ya akan tebas. Tapi karena Rasulullah waktu tidak mengatakan tebas, ya nggak ada yang berani tebas, gitu ya. Tapi Rasulullah juga tidak memberi kode-kode misalnya dengan mata, dengan apa gitu, yang seperti diminta sahabat. Kalau Rasulullah memberi kode gitu untuk menebas, itu bukan sifat orang Islam. Rasulullah tidak begitu. Islam itu kalau Rasulullah memang mengatakan tebas, mungkin orang ini sebelum masuk ke kemah Rasulullah waktu itu sudah ditebas, ya, sudah disuruh nebas oleh Rasulullah. Tebas itu orang itu yang mau masuk ke sini itu, gitu. Tegas, ya. Jadi tapi sampai orang ini masuk ke dalam, Rasulullah tidak memberi isyarat-isyarat, ya. Jadi dibiarkan orang ini. Jadi kalau seandainya sahabatnya itu paham bahwa orang ini layak untuk dibunuh karena dia penghina Islam terbesar, maka juga tidak ada masalah sebenarnya. Ya, karena sudah ada perintah sebelumnya, sudah ada hitam dan putih, sudah jelas. Ya, tapi karena orang ini sudah menghadap Rasulullah, jadi juga tidak ada yang berani melakukan itu. Dan Rasulullah tidak memberikan apa-apa atau tanda-tanda yang tidak jelas, ya, yang isyarat-isyarat begitu. Ya. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, ia memuliakan tamunya dan memuliakan tetangganya. Jadi memelihara lisannya tadi, berkata baik atau diam, lalu memuliakan tetangganya, lalu memuliakan tamunya. Ya. Dari Tariq bin Shihab, katanya, orang yang pertama berkhutbah sebelum sholat pada sholat hari raya ialah Marwan. Maka pada saat itu juga datanglah kepadanya seorang laki-laki lalu berkata, sholat lebih dahulu dan khutbah. Kata jawab Marwan, cara itu tidak berlaku lagi. Kata Abu Sa'id, bukankah orang ini telah menunaikan kewajibannya? Saya pernah mendengar Rasulullah SAW, barang siapa dari kamu melihat suatu kemungkaran, wajiblah ia merubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak kuasa juga, maka dengan hatinya. Dan yang terakhir ini menunjukkan yang selemah-lemahnya iman. Jadi kalau panjenengan tahu, tadi kan ada sebelum sholat pada hari raya, sholat dahulu dan khutbah, gitu kan ya. Jadi dulu itu seperti Jumatan gitu ya, sholat dulu baru khutbah. Tapi ternyata untuk jadi Marwan ini melakukan kekeliruan. Ya, dia khutbah dulu baru sholat, ya, untuk hari raya. Ya. Padahal Rasulullah itu sudah merubah. Jadi setelah hari raya, setelah sholat pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha itu sholat dulu baru khutbah. Tidak seperti Jumat. Ya. Kalau Jumat itu kan khutbah dulu baru sholat. Jadi ini maksudnya. Jadi kalau kita tahu ada kekeliruan, sampaikanlah. Kalau kita mampu, sampaikanlah dengan kuasamu. Jadi kalau merubahnya dengan tangannya. Jadi kalau kita bisa merubah sesuatu dengan tangan kita, kita rubah. Kalau tidak, maka dengan hatinya. Kalau tidak selemah-lemahnya iman. Itu kalau kita lemah, ya sudah, kita berdoa saja dalam hati. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.